Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man nafasa anil mu'minin kurbatan min kurabil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man yasara mu'minan yasarallahu fid dunya wal akhirah. Man yasara ala mu'sirin yasarahullahu fid dunya wal akhirah. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Innallaha fi 'aunil 'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi ila akhiril hadits. Rawahu Muslimun kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur dari nikmat Allah ini yang begitu besar, yang sampai detik ini Allah masih berikan kita ini nikmat bisa hadir di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Betapa banyak hari ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, lisannya mengatakan ana muslimun, tapi rupanya belum wujud keislaman yang diucapkan, yang dia tuliskan dalam kartu dia, sehingga langkah kakinya pun belum sampai di tempat yang mulia ini. Berapa banyak? Bisa jadi lebih banyak dari yang hadir. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan ini adalah di antaranya adalah Syahrul Mu'asah. Apa itu Syahrul Mu'asah? Empati. Bisa merasakan laparnya orang yang kelaparan. Bisa merasakan bagaimana susah orang yang kesusahan. Siang hari tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri juga. Dan bukan hanya itu sebetulnya, nanti ada yang lainnya. Karena Rasul sampaikan, kalaulah hanya puasa ini menahan lapar dan minum saja, buat apa katanya? Sementara lisannya dia tidak dijaga, matanya tidak dijaga, jawari anggota tubuhnya pun tidak dijaga. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini empati ini penting sekali, kepekaan kita kepada sesama kita. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW sampaikan, tidak sempurna keimanan seseorang ini sebelum dia mencintai saudaranya yang muslim sebagaimana dia mencintai diri dia. Ketika seorang ini ditanya cinta kepada diri dia, oh tentu sakit sedikit berobat, kurang sedikit ditutupi, kan gitu ya. Apapun kelemahan dia bisa jadi ditutupi. Nah begitulah seorang muslim kepada muslim yang lain. Kita bikin ilustrasi.
ketika ada rumah kebakaran, kira-kira tetangganya pada menolong apa tidak? Maka siapapun dia akan mengatakan, oh tentu kita sebagai tetangga akan menolong dia. Bayangkan kalau ada tetangga kebakaran, orang tadi malah diam atau lari misalkan, kabur ya. Kaburnya bukan karena api sebetulnya, kan tidak menolong. Dan apakah harus kita tanya begini contohnya ya, wah ini ada kebakaran, kemudian kita tanya siapa yang kebakaran, ya organisasi apa dia, partai apa dia, bahkan mungkin agama apa dia? Tidak. Ini tuntutan dan syariat agama nggak begitu. Wah ini yang kebakaran ini orang Persis begitu ya, atau orang Muhammadiyah atau orang NU, begitukah? Kan tidak. Ini bentuk empati ini seperti itu. Kalau mau dikatakan tetangga yang baik, pasti akan menolong dengan apa? Apapun yang bisa. Dia hanya bawa air 1 ember kah, mungkin airnya pun dari got misalkan, nggak masalah. Ada upaya menolong sesama, ya, apalagi tetangga. Hari ini Masya Allah kita lihat musibah di mana-mana, bencana di mana-mana. Ini bentuk empati kita ini termasuk. Dan empati yang paling besar apa coba? Kemarin kita ngobrol beberapa orang ini sharing begitu ya. Umat Islam di Indonesia berapa? Totalnya sekitar 280-an juta lah dikatakan begitu ya. Muslimnya kalau misalkan 80% sekitar 220-an juta. Data yang masuk kemarin sharing itu, Masya Allah ini memprihatinkan sekali. Data yang kita kumpulkan dari berbagai sumber, dari muslim 220-an juta, yang sholat hanya 38%. Berarti berapa? Sekitar 80-an juta saja. Sisanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala kemana? Kan ini menjadi risau kita juga. Nah, empati kita sampai di mana? Nabi sampaikan dalam satu hadis, unsuruz zalim wal mazlum, tolong kamu orang yang zalim dan yang dizalimi. Orang yang dizalimi, sahabat faham, ya Rasulullah kami faham kalau menolong orang dizalimi. Bagaimana sekarang orang yang zalim? Nabi sampaikan, hentikan dia dari kezaliman dia. Wajar hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Indonesia, negara yang kita cintai, ya seperti ini. Ya, kemaksiatannya, kezalimannya, fahsyanya, bahkan hari ini kita dengar, kita lihat di berita mainstream ataupun berita di media sosial. Pelaku-pelaku kriminal bukan lagi orang-orang yang dewasa, orang yang besar. Ya, bahkan maaf, anak-anak SD kok jadi pelaku kriminal begitu ya. Yang mungkin generasi kita yang 40-an gitu ya, yang kepala 5 mungkin belum pernah mendengar dulu begitu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bulan ini kita tingkatkan kembali rasa muasah kita ini, rasa empati kita. Ketika kita lihat zohir ada rumah orang tetangga kita kebakaran, maka otomatis kita menolong dia, gak usah tanya siapa dia, tolong saja. Kemudian pernah gak terfikir oleh kita, ini ada teman saya, ini ada saudara saya, ada tetangga saya yang sedang mempersiapkan tubuh dia mau dibakar sama Allah Ta'ala. Dibakar bukan dengan api dunia tentunya, api nerakanya Allah Ta'ala. Bagaimana wujud empati kita? Sedih apa tidak? Bahkan bisa jadi kita main vonis saja, wahai ahli neraka gitu, nauzubillah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Rasulullah SAW ajarkan ini pada umat, empati. Dalam hadis yang dibacakan tadi Imam Muslim, maka Rasul mengatakan gini, man nafasat
an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang memberikan jalan keluar, solusi dari kesusahan orang beriman, ya, maka Allah akan berikan dia solusi juga dari kesusahan nanti di yaumil akhirat. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, sampai di manakah kita ini? Kadang-kadang kita menolong diri kita sendiri saja susah ya. Maksudnya apa menolong diri kita sendiri? Ini bulan mulia, penuh dengan ampunan Allah Ta'ala, penuh dengan keberkahan. Ya, begitu ya. Bulan Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau hatamkan sampai 60 kali hataman di bulan Ramadan. Dan imam-imam yang lain juga termasuk Imam Al-Jazan, diantaranya Abu Mansur, Abu Mujahid, banyak lagi. Ya, hari ini kita masih dengan gadget kah atau dengan Quran, kan gitu. Orang-orang sibuk dengan hataman tadarus Quran gitu, kita malah sibuk ya fitnah ini fitnah itu, begitu ya. Masih sibuk melihat aib-aib orang lain. Perbaiki diri kita ini. Ya, maka natijah hasil nanti sebetulnya adalah ya buat masing-masing kita. Tapi tuntutan yang Allah nanti akan sampaikan, selain kita ini peduli dengan diri kita, mesti juga peduli dengan orang lain. Terlebih ini bulan yang luar biasa mulia. Satu hadis sahih Nabi sampaikan begini, para sahabat sampaikan, Rasul itu orang yang dermawan. Terlebih kedermawan beliau ini lebih ketika di bulan Ramadan. Ya. Nah, ini kita wujudkan dalam kehidupan kita ini. Bukan kita ini menerima justru. Ya, karena kadang-kadang kita lihat di mana-mana begitu ya, orang Indonesia ini dididik ya karena melihat hari-hari apa nih? Ya, jadi orang yang ingin diberi. Bukan orang yang ingin memberi begitu. Lihat di jalanan begitu ya, lihat di mana di tempat segala macam lah, sehingga kebayang nggak peduli dengan yang lain, akhirnya bukan lagi ratus ribu, juta, bahkan sudah miliar, bahkan nominalnya sudah sampai triliun begitu, kan begitu. Kenapa ini? Ya tadi kalau kita lihat dari grafik atau dari data yang ada, oh Islam di Indonesia baru 38% yang sholat. Sedangkan sholat itu sendiri apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Suatu ketika sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, itu ada si fulan ya Rasulullah, dia sholat malam bagus sekali sholatnya, tapi besok paginya dia mencuri. Apa jawaban Nabi? Insya Allah dengan sholatnya yang benar, dia akan tinggalkan mencurinya. Ya, apakah kita harus terus mengatakan bahwa koruptor itu bajingan begitu ya? Kan gak ada solusi. Minimal doa saja, Allah berikan hidayah misalkan gitu. Ajak dia kepada jalan taat. Ada yang nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini rupanya bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, tetangga, masyarakat kita Allah lindungi. Ya, musibah di mana-mana bisa menimpa kita. Jangan lalai saja. Ya, berbagi dengan materi, berbagi dengan ilmu, berbagi dengan kasih sayang, berbagi dengan tenaga, kan itu wujudnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita terus sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan hati kita penuh dengan keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa
وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها فإنك خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبلا. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق ولا يهدي لصالحها إلا أنت. وقنا سيء الأعمال والأخلاق ولا يقع سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.